Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau memegang setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau mengurapi kami. Sebab hanya Engkau kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pemuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pemuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan Engkau ya Bapa. Oh, kami agungkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan.
sembah Dia. Mari bebaskan rohmu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang buka jalan kami. Oh, Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, haleluya, 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 haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kami sembah, kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, 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 yes. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Di dalam kelemahanku sempurna, amin, kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur walau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam early morning devotion dari Sinode Gereja Allah Baik.
Saya sangat bersyukur, sangat bersukacita kalau saya diberikan kesempatan untuk dapat melayani pagi hari ini. Kita akan mengawali pertemuan pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah namamu untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa bertemu di dalam early morning devotion ini Tuhan. Biarlah dalam pertemuan ini benar-benar Tuhan kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kami boleh mendengar Tuhan setiap pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang berbicara. Tuhan, mohon Engkau yang mengurapi, mohon Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami naikkan syukur, doa kami, pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini kita bisa bertemu di awal hari ini. Dan kita bersukacita kalau pagi ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Saya melihat beberapa beberapa gambar yang lucu gitu, unik. Saya suka ya nonton gitu. Ada satu gambar ya yang saya lihatnya ya tersenyum gitu ya. Ada foto, ada dua anak ya, dua anak SD yang saling cewek dan cowok gitu ya, laki dan perempuan ya. Mereka menunjukkan kayak saling suka gitu ya. Biasanya kan kalau di anak-anak kecil itu suka jadi olok-olokan ya, oh si dia suka sama dia kan gitu. Saya perhatikan ada foto itu, saya lihat anak-anak SD gitu ya, mereka mulai kayak mau pacaran aja. Nah, saya perhatikan bahwa hubungan di masa anak-anak itu ya cukup lucu kalau kita lihat gitu. Tapi bagi kita yang sudah dewasa gitu, kayaknya menjadi sebuah lelucon ya buat kita. Kalau mereka anak-anak itu ya masih SD gitu, kalau mereka saling suka antara laki-laki dan perempuan ya, mereka masih anak-anak gitu, kayaknya mereka lihat di di media sosial ya, pengaruhnya kan besar gitu ya. Kayak mereka kan lihat kadang tayangan yang harusnya untuk orang-orang dewasa, kadang mereka lihat juga. Nah, sesungguhnya mereka kan belum mengerti ya bagaimana kalau orang satu dengan yang lain itu kemudian saling suka ya, kemudian mereka kan belum mengerti namanya komitmen di dalam hubungan pria dan wanita. Mereka juga belum mengerti ya bagaimana ya namanya pasangan ya. Kalau kita sudah menikah itu kan baru kita bisa ngerti dunia berumah tangga ya. Antara namanya hanya bilang cinta, suka gitu ya, mudah gitu ya buat anak-anak yang masih kecil gitu. Tapi sesungguhnya ada tanggung jawab yang lebih besar daripada apa yang kita lihat dari anak-anak kecil itu ya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan Kristen itu kan kita sangat dekat dengan istilah agama kasih gitu ya, agama kasih atau agama yang mengedepankan kasih gitu. Nah, memang itu mudah gitu ya kalau dibuat dalam bentuk poster ya, dibuat dalam bentuk gambar-gambar tentang kekristenan gitu ya, atau perenungan-perenungan gitu, bagus gitu ya, ada kata-kata di mobil Allah adalah kasih dan segala macam. Tapi sesungguhnya di dalam situasi yang sekarang kita hadapi itu, di sekitar kita mereka tidak hanya butuh sebuah retorika ya. Orang-orang di sekitar kita itu enggak terlalu butuh tentang kata-kata yang indah ya, tentang kasih ya, tentang bahasa-bahasa yang sangat Kristiani gitu, enggak. Saya
mengajak kita merenung bagaimana menerjemahkan kasih yang betul-betul bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, bagaimana kekristenan itu bukan hadir lewat simbol-simbol, bukan hanya hadir lewat ornamen-ornamen, ya, bukan hanya hadir lewat aksesoris-aksesoris, tapi hadir lewat sebuah kehidupan. Sekalipun kita tidak mengatakan nama Yesus gitu ya, tapi hidup kita ini sangat mudah dikenali, ya, sangat mudah dikenali sebagai murid Kristus, sangat mudah dikenali sebagai pengikut Kristus. Itu yang keren menurut saya, ya. Kita akan belajar dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, di dalam surat Yakobus, ya, dalam surat Yakobus, di sana ada dua kata yang penting, yaitu iman dan perbuatan. Ya, bagaimana Yakobus ini menegur para pembacanya bahwa iman itu tidak akan memiliki arti, ya, tanpa sebuah pembuktian lewat perbuatan, ya. Jadi karena surat Yakobus ini notabene ditulis untuk orang-orang Kristen, ini sebuah penegasan bahwa iman Kristen itu bukan sebuah sebuah retorika agamawi gitu ya, bahwa itu bisa dibicarakan di gereja dan kemudian tidak perlu dilakukan di luar gereja, enggak. Jadi bagaimana kasih yang menjadi ciri khas kita itu bisa diterjemahkan dalam bahasa yang paling sederhana buat orang lain. Itu yang harusnya bisa dirasakan, ya, di tengah-tengah bangsa kita yang hari ini menghadapi gejolak yang demikian besar, ya, dalam situasi global yang tidak menentu, ya, di mana pekerjaan makin sulit, ya, di mana orang semakin egois, ya, mementingkan diri sendiri. Hari ini mungkin kejahatan yang dulu jarang terjadi, hari ini banyak sekali terjadi. Banyak hal di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita kemudian belajar menerjemahkan kasih itu dalam sebuah bahasa yang paling sederhana bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kekristenan itu bukan hanya tentang sebuah cerita gitu ya. Bukan apa yang mereka harus dengar, enggak, tapi apa yang mereka rasakan. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan kasih itu dalam kehidupan di sekitar kita? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa yang kita yakini tentang Yesus? Kita yakin bahwa beliau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Terus bagaimana tanggung jawab kita sebagai murid Kristus? Kita meneladani apa yang telah dilakukannya. Bagaimana dia memberikan hidupnya bagi orang-orang yang berdosa. Bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang lemah. Itu sebuah teladan bagi kita. Dan kemudian dunia ingin tahu gitu ya, ingin mengerti sesungguhnya orang Kristen itu seperti apa. Jadi bagaimana menerjemahkan kasih itu yang kemudian kita belajar dari Yesus, kemudian Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memberikan kita sifat-sifat yang baru, ya,
Bagaimana kasih itu betul-betul bisa dimengerti oleh dunia. Dan kunci yang pertama namanya tindakan. Dunia tidak akan bisa mengerti kasih itu kalau kita nggak bertindak. Kalau kita nggak bisa melakukan apapun buat mereka. Bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah orang lain itu penting. Apa kata tetangga tentang kita itu penting. Apa kata anak tentang kita. Apa tentang kata istri tentang kita. Suami tentang kita. Mertua, mantu tentang kita. Itu penting. Jadi kita nggak hanya bisa berkata bahwa saya punya kasih gitu. Tapi kemudian kita tidak melakukan sesuatu buat orang lain, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita mulai irit dalam berbicara. Tapi kita mulai melakukan sesuatu dengan tangan kita. Kita mulai mengerjakan sesuatu dengan hidup kita. Kita berikan apa yang kita bisa berikan buat orang lain. Sementara dunia mungkin semakin egois. Tapi apakah kita sebagai orang-orang Kristen kemudian menjadi juga semakin egois? Itu kembali kepada bagaimana cara kita hidup. Nah, kalau kita ini disebut sebagai saksi, bagaimana kita bisa menunjukkannya? Satu kali di pertemuan ibu-ibu ya di perumahan itu, mereka menawarkan sebuah produk yang bagus. Kemudian mereka si penjual ini melakukan sebuah demonstrasi di depan ibu-ibu ini. Kemudian ibu-ibu ini, wow hebat ya, bagus ya produknya. Kemudian mereka mulai beli. Nah, bagaimana kekristenan ini menjadi menarik di tengah-tengah kehidupan bersama kalau kita tidak pernah menunjukkan bahwa kekristenan itu bisa hadir lewat sebuah bahasa yang paling sederhana yang bisa kita terjemahkan, yaitu melalui tindakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, rekan-rekan sekerja, saya mengajak kita ya menjadikan gereja itu bukan hanya sebagai sebuah sebuah komunitas ya di mana orang-orang Kristen berkumpul, kemudian orang-orang Kristen beribadah bersama, enggak. Saya mengajak bahwa gereja ini benar-benar hadir di dalam kehidupan bersama orang lain, di tengah-tengah masyarakat. Kita menjadi sebuah cerita yang baik, menjadi sebuah kesaksian yang baik di tengah-tengah mereka. Saya bersyukur bahwa saya ada di lingkungan pendidikan ya. Saya ada bersama-sama di tengah-tengah ya orang-orang yang berbeda keyakinan. Tapi saya sebagai murid Kristus, saya ingin hidup saya mulai melakukan hal yang kecil aja lah. Apa yang saya bisa buat sebagai tindakan di tengah-tengah orang lain. Nah, itulah yang membuat antara tindakan dan iman itu menjadi selaras. Matius 25:34-40. Tuhan Yesus itu menegur ya, mengatakan gitu ya. Ketika raja itu bertemu dengan mereka yang di sebelah kanannya, raja itu bilang begini, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing kamu memberi aku tumpangan. Kemudian orang itu juga tanya, kapan kami lihat engkau lapar, kapan kau melihat engkau tidak ada bagian. Tapi raja itu kemudian jawab begini, ya saya langsung baca aja pada intinya. Nah, raja itu jawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi di hadapan Tuhan itu bukan hanya tentang bukan hanya tentang pencapaian secara status gitu ya di dalam kerohanian kita ya, dalam keagamaan kita, tapi lebih kepada apa sih yang kita bisa lakukan buat orang lain. Jadi ketika kita di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kamu ngurus aku itu ya waktu aku lapar, kamu ngurus aku ketika aku haus, kamu kasih aku pakaian ketika aku gak ada pakaian. Kapan kita bisa buat? Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih itu bisa hadir sebagai tindakan yang selaras dengan apa yang kita imani dari Tuhan. Kita lakukan sajalah, tanpa kita harus memandang itu latar belakang orang secara secara diskriminatif ya, mungkin etnis bisa berbeda, keyakinan bisa berbeda, apapun bisa berbeda. Tapi sebagai orang Kristen kita hadir gitu ya sebagai seorang yang
membawa kasih itu di tengah-tengah pertemuan orang banyak. Disitulah tindakan itu kita selaraskan dengan apa yang kita imani. Sementara kita di gereja, kita di rumah, ya kita baca firman, Tuhan mengajar kita banyak hal, bagaimana dia menolong orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita juga punya hati gitu. Bagaimana Tuhan waktu berkhotbah gitu ya, kemudian dia lihat orang-orang begitu sudah sore, mereka belum makan. Kemudian murid-murid dibilang kamu harus kasih mereka makan. Dan hati itu kemudian kita ambil gitu ya. Hatinya Tuhan Yesus itu dalam hati kita. Oh, rasanya Yesus itu gak bisa biarin orang-orang itu sampai gak makan. Dan kekristenan harus sampai ke sana. Gereja harus hadir di dalam kehidupan bersama orang lain. Bagaimana kita gak lagi tega lihat orang sulit gitu ya. Kita gak bisa lihat 3 orang yang hidupnya mungkin berantakan. Kita bisa bersahabat dengan semua orang. Kita bisa bantu semua orang dengan kemampuan yang ada pada kita. Itu yang jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, mulai kita berhenti ya, kita berhenti melihat keadaan ini bahwa kita seolah-olah ini bukan tugas saya sih, bukan tanggung jawab saya, enggak. Jadi di mana kita hadir, kita membuat Yesus itu hadir lewat hidup kita. Jadi bagaimana menerjemahkan kasih itu ya lewat tindakan yang selaras dengan apa yang kita imani. Yang kedua, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak serta perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman kan timbul dari pendengaran, ya pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita punya keyakinan tentang kasih Allah? Kita punya iman yang benar gitu gimana? Dasarnya adalah firman. Karena jelas di dalam Alkitab kita tidak bisa melakukan sesuatu ya di dalam kehidupan ini ya, entah itu membantu orang lain, bagaimana kita menolong, tapi kita nggak ngerti tentang firman Tuhan, nggak bisa. Jadi dasar daripada kehidupan ini haruslah firman Tuhan. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu penting. Kita nggak bisa loh hanya perhatikan bantu orang, sementara kita nggak belajar untuk mengarahkan mereka, nggak bisa. Ada orang-orang yang punya kelemahan, tapi kita bantu gitu terus ya, tapi kita nggak ngarahin mereka. Dan memang ada hal yang jauh lebih penting ya daripada hanya menolong, tapi membawa mereka kepada sebuah pemahaman yang benar, ya cara bekerja yang benar, cara mengelola keuangan yang benar. Ya bagaimana menerjemahkan kasih itu supaya mereka nggak lagi berkekurangan, supaya mereka tidak sampai dalam hidupnya ini mengalami sebuah kegagalan. Jadi kekristenan harus hadir di sana. Waktu kita bersama-sama dengan seseorang gitu ya, waktu mereka hidupnya sulit gitu ya, kita hadir. Ya kita hadir, kita bantu apa yang kita bisa buat. Tapi kita jadi sahabat buat dia, kemudian kita bersama-sama belajar ya, berdasarkan firman kan kita tuntun orang. Kita nggak harus membuat orang itu menjadi sama dengan kita. Tapi kita bisa melihat bahwa yang kita lakukan itu bisa membuat mereka menjadi sukses, menjadi berhasil. Ya, saya bersyukur, saya punya punya kesempatan ada di dunia pendidikan gitu ya. Kebetulan saya memimpin ya menjadi wali kelas gitu. Dan anak-anak saya kan berbeda-beda semua. Tapi saya ingin gitu ya bahwa setiap mereka itu bisa sukses, berhasil. Kita memberikan sebuah arahan. Tapi juga kita juga menunjukkan apa sih yang kita bisa buat mereka. Ya, ini yang penting. Karena kalau kita memberikan nasihat, tapi kita tidak pernah hadir dalam kehidupan orang-orang itu akan sulit untuk diterima. Nah, jadi menerjemahkan kasih hari ini 2 perkara. Satu, harus ada tindakan yang kita bisa buat. Ya, jadi kalau kita mau anak-anak kita berubah ya, kita bangun ya lebih awal dari mereka. Ya, kemudian kita mulai belajar saat teduh, ngajak mereka. Kemudian kita bersih-bersih rumah, ya sama. Ya kita bersih-bersih rumah dari pagi ya, kasih panas kendaraan segala macam. Anak-anak lihat, anak-anak belajar, mempersiapkan peralatan mereka sekolah. Itu kan enggak harus kalau istri sibuk ya kita bisa buat. Sehingga tindakan-tindakan itu menjadi sebuah
bahasa yang sangat dimengerti oleh anak-anak. Dan yang kedua di atas dasar firman. Kita mengarahkan ya anak-anak ini dengan lemah lembut. Kita tidak membuat mereka menjadi tawar hati. Ya, dasar hidupnya adalah firman. Nah, hari ini kekristenan harus hadir melampaui segala ornamen. Kekristenan harus hadir melampaui segala simbol. Kekristenan harus hadir melampaui segala aksesoris. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan bisa hadir di tengah-tengah dunia dengan tindakan, ya, tapi yang atas dasarnya adalah firman Tuhan. Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berhentilah berlomba ya. Saya jauh lebih bagus itu ya dalam hal pelayanan, lebih hebat. Stop, cukup berhenti. Tapi kita mulai ya berlomba gitu ya. Kita mulai berlomba melakukan sesuatu buat orang lain ya. Kalau dalam pelayanan kita menjadi orang yang betul-betul punya kerendahan hati ya, membantu ya. Kita nggak lagi bedakan waktu ada di podium mimbar atau ada di bawah ya. Kita bisa bantu kok. Kalau kasih bersih gereja kita nggak merasa rendah gitu. Demikian juga di tempat di mana kita tinggal. Kalau kita punya kesempatan bantu, kita duluan bisa turun di sana. Nah, jadi kita mulai ya, orang nggak perlu tahu dulu bahwa saya Kristen, tapi kita kerjakan aja buat masyarakat di mana kita ada, dan disitulah mereka akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Saya mengambil sebuah ilustrasi ya dari seorang perempuan ya, dari seorang perempuan yang bernama Arja Ringgrenloven ya. Dia mengunggah sebuah foto ketika dia menolong seorang bocah Nigeria ya yang sedang kelaparan, diberikan minum oleh seorang perempuan yang bertato asalnya Denmark ya. Bocah itu kemudian diberikan nama Hope ya, karena anak itu dianggap sebagai anak sihir gitu ya, sehingga di Nigeria dibiarkan terlantar begitu. Kemudian Loven ini kemudian melakukan sebuah tindakan ya. Dia merawat anak itu ya. Kemudian anak itu bertumbuh jadi bagus, jadi sehat. Dan ini menarik ya. Kadang kita melihat bahwa orang-orang dengan ciri khas tertentu itu kayaknya nggak bagus ya, secara moral mungkin nggak bagus ya. Perempuan itu punya begitu banyak tato ya, mungkin secara kesusilaan nggak bagus gitu. Tapi saya bilang ada yang jauh sih lebih tinggi daripada itu nilainya. Adalah nilai moralitas ya, bahwa perempuan itu jauh lebih punya hati ya, jauh lebih punya kepekaan terhadap keadaan orang lain ya. Seorang anak kecil yang kelaparan ya di Nigeria yang kemudian dia rawat, dikasih nama Hope, lebih daripada penghargaan masyarakat terhadap dia. Nah, sehingga kekristenan hari ini saya rasa kita tidak perlu hanya menunggu ya orang berkata Kristen itu bagus ya, baik enggak. Tapi kita lakukan sesuatu buat orang. Enggak usah kita tunggu image apa yang akan melekat dalam diri kita. Tapi kita bisa menerjemahkan kasih itu ya lewat tindakan. Dan menerjemahkan kasih itu adalah dasar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen akan menjadi sebuah cerita yang bagus. Akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Bahwa kekristenan itu bukan hanya menjadi sebuah agama kasih. Tapi betul-betul orang-orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan dan menjawab kebutuhan, menjawab kerinduan orang-orang tentang yang namanya kasih. Terjemahkanlah kasih itu dalam bahasa yang paling sederhana. Saya tidak salahkan gereja pasang ornamen, saya tidak salahkan gereja pasang simbol-simbol, saya juga enggak salahkan Bapak Ibu Saudara memakai aksesoris, sama sekali enggak. Tapi biarlah kita hadir melampaui segala ornamen, kita hadir melampaui segala simbol, kita hadir melampaui segala aksesoris, dan Kristus hadir lewat sebuah kehidupan yang nyata.
kasih itu diterjemahkan dengan baik dan dunia bisa membaca, dunia bisa mengenal di dalam kita ada kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan Allah kami yang setia. Kami bersyukur oleh sebab Engkau mengasihi kami Tuhan apa adanya dengan seluruh keadaan kami. Ketika Engkau menemukan kami, Engkau memilih kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengubahkan kami. Kami sangat bersyukur, tapi kami tidak mau hanya berhenti di situ. Jadikan kami juga Tuhan jawaban bagi orang lain. Jadikan kami juga alat bagi orang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga, sertai langkah kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Engkau akan membuat kami berhasil dan beruntung. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.